Tuhan menguji Indonesia dengan mengirim Gibran Rakabuming Raka. Ujian berat. Analis politik Universitas Nasional Selamat Ginting dalam sebuah podcast bersama Forum Keadilan TV menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah ujian terberat yang dimiliki oleh Republik Indonesia sebagai wakil presiden. Ia mengungkapkan bahwa seluruh wakil presiden adalah mantan aktivis. Tapi sayang sekali Gibran Rakabuming Raka adalah orang yang tidak memiliki kualitas. Pernyataan ini guys dibahas dalam sebuah podcast yang menurut saya cukup menarik. Saya akan memberikan informasi kepada kalian semua. Mari kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak kepada Anda untuk mari kita meriak atau kita menonton satu podcast. Podcastnya durasinya berada di 1 jam, tapi saya cuma mengambil bagan-bagan di mana beliau Bang Selamat Ginting yang merupakan dosen analis politik dari Universitas Nasional. Ya, beliau entah mengapa dalam podcast itu sedikit emosi ketika bicara soal Gibran Rakabuming Raka. Setelah itu kita akan saksikan ada salah seorang mungkin bisa disebut sebagai ahli spiritual atau paranormal itu melihat bagaimana sosok Gibran sebagai wakil presiden, dan dia melihat justru ada aura positif, bahkan kehebatan seorang Gibran itu juga bisa saja menyerupai dari Pak Jokowi atau bapaknya, bahkan juga di saat-saat tertentu melampaui. Guys, tentu saya nggak akan panjang lebar, kita tonton dulu, setelah itu kita akan bahas bersama. Ini dia videonya. Tuhan memberikan anugerah kepada negara Libanon, seorang Khalil Gibran. Ya. Dan Tuhan menguji Indonesia dengan mengirim Gibran Rakabuming Raka. Ujian berat. Para mantan wakil presiden ini semuanya aktivis, Bung, dulunya. Baca ribuan buku. Baca ribuan buku. Kalau di sini ada Madilog, semua pasti membaca Madilog ini. Cuma Gibran dan bapaknya baca Sincat. Mau dibawa kemana Republik ini? Di tasnya, goodie bag-nya itu kan tulis bantuan Wapres Gibran. Kalau gitu pecat aja menteri sosialnya. Dari 10 menteri yang kemudian dinilai buruk, rata-rata memang orang-orang lingkaran dari Presiden Jokowi. 200 hari nanti kita akan lihat akan banyak orang-orang Jokowi yang kemungkinan masuk penjara. Nikmatnya duduk tanpa rasa pegal dengan seatmat bantal duduk silikon gel. Solusi sehat duduk. Termasuk Budi Ari ini. Guys, silahkan kalian tonton sampai habis. Itu langsung saja ke Forum Keadilan TV ya. Kalau saya tidak mau putar panjang-panjang kan gitu ya, cukup kita lihat sepintas saja dari pernyataan itu sudah terlihat sekali betapa sang mener ini, sang dosen Bang Selamat Ginting ini betul-betul sangat anti terhadap Jokowi dan Gibran ya. Dan memang kalau Anda tonton sampai habis videonya, banyak pembahasan yang menurut saya juga cukup menggelitik gitu. Bahkan tidak hanya membincang soal wakil presiden sebagai sebuah institusi ya, tapi sudah personal Gibran dan bahkan Pak Jokowi. Tapi sudah memang rata-rata orang-orang yang sudah melihat sisi negatif dari Pak Wakil Presiden kita dan juga mantan Presiden Pak Jokowi selalu saja sampai dengan hal-hal yang sangat personal itu diungkapkan ke ruang publik. Saya memang sedang berpikir kenapa belakangan teman-teman yang katanya akademisi, teman-teman yang katanya praktisi, aktivis itu punya kecenderungan mengumpat bahasa-bahasa dan narasi-narasi kebencian yang tak berkesudahan, ya kan? Artinya begini, kita sedang tidak berada di era di mana era ini adalah dikuasai oleh rezim di mana rezim itu benar-benar tidak mampu memberikan kesejahteraan buat rakyat, tidak mampu memberikan yang terbaik untuk publik. Hari ini kita sedang berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin kita nggak suka, kita benci, tapi ingat ada orang yang lebih banyak dari kita mencintai pemimpin tersebut. Sehingga
Sehingga itu akhirnya kita yang berencana untuk memberikan kritik itu akhirnya terkesan nyinyir gitu. Terkesan memperlihatkan seolah-olah kita tidak lagi menjadi pribadi yang punya kebijaksanaan yang lebih baik. Memang benar, aktivis atau siapapun kalangan yang ingin berpartisipasi menjaga demokrasi di Republik ini penting juga untuk mengingatkan ruang publik kita agar berhati-hati dengan kebijakan A, kebijakan B, atau kepemimpinan yang sekarang dikuasai oleh rejim A, rejim B. Tapi sekali lagi itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang membuat kita menganggap bahwa Indonesia akan terancam dengan kebijakan tersebut. Terancam dari sisi ekonomi, terancam dari sisi politik, terancam dari sisi hukum. Ya silakan kita kritik. Pak Gibran melakukan tindakan A, tindakan B, itu bisa merusak citra Indonesia. Silakan kita kritik. Tapi mbok ya karena Pak Gibran belum sempat membaca Madilog itu pun kita nggak tahu. Siapa tahu mungkin dia lebih hafal Madilog daripada kita. Dia tidak baca buku A, buku B, atau dia tidak terkesan seperti banyak aktivis yang atau mantan wakil presiden yang latar belakangnya adalah aktivis, akademisi, profesor. Dia hanyalah manusia muda biasa yang kebetulan pernah menjadi pengusaha, kebetulan pernah jadi wali kota, dan kebetulan menjadi wakil presiden. Akhirnya kemudian dihujat habis-habisan. Padahal kalau Gibran ini adalah sosok yang biasa-biasa saja, adalah orang yang tidak memiliki kemampuan baik secara akademik, secara spiritualitas, secara personality. Aku yakin lah nggak mungkin dia mendapat derajat yang ditinggikan oleh Tuhan untuk dapat posisi-posisi strategis, kan gitu. Itu pasti. Tentu ada kualitas. Nah, soal kemudian kepemimpinannya zolim atau tidak, ya urusan lain gitu. Ya kita lihatlah ada Fir'aun. Dia itu punya kapasitas, punya derajat, sehingga ditinggikan derajatnya dan diberikan kesempatan untuk menjadi penguasa. Problemnya penguasa seperti Fir'aun zolim, kan gitu, jahat. Nah, Mas Gibran gimana nih? Pak Jokowi gimana nih? Oke, dia orang sederhana, dia personal yang biasa, tapi derajatnya tuh diangkat. Nah, setelah diangkat, apakah kemudian berefek positif untuk negeri dan bangsa ini atau tidak? Oke, kalian para profesor, kalian para aktivis, kita-kita yang katanya adalah para pakar, mungkin merasa tidak bermanfaat. Mungkin Jokowi dan Gibran adalah sesuatu yang menjadi ujian terberat bagi negeri ini. Tapi ingat, ada 80% lebih manusia Indonesia merasa bangga, senang, terharu, sedih, mencintai terhadap sosok Jokowi, Mas Gibran, yang hari ini mereka kemudian menjadi pesona bagi kefiguran politik yang ada di Indonesia. Dulu banyak masyarakat yang anti, yang tidak melek terhadap politik. Sekarang kehadiran seorang Jokowi, kehadiran seorang Gibran itu mengkonstruksi cara berpikir masyarakat kita untuk lebih kritis dan lebih senang terhadap urusan-urusan politik, urusan-urusan pemerintahan, ya. Kenapa? Anda bisa lihat di YouTube, di Facebook, dan juga media sosial lainnya, banyak konten-konten kreator yang bermunculan. Baik konten kreator itu ya yang bicara soal politik anti terhadap Jokowi dan keluarganya, atau yang kemudian memberikan dukungan, support, dan informasi positif tentang Jokowi dan keluarganya. Itu berarti semakin banyak juga ya influencer, semakin banyak juga orang-orang yang tadinya bikin konten hanya berkaitan dengan vlog, berkaitan dengan isu-isu internal keluarga, bicara soal unboxing dan lain-lain sebagainya, mancing-mancing. Sekarang banyak orang kemudian berada dalam satu perspektif yang sama, yaitu bahwa politik atau isu-isu tentang pemerintahan penting juga untuk dimelekkan, penting juga untuk dijadikan konten. Soal itu untuk cuan atau tidak urusan berikut. Jadi seharusnya kita bersyukur kehadirannya Mas Gibran, banyak anak-anak muda yang kemudian melek politik lagi. Nah, itu kan penting ya. Tapi sudah sekarang kalaupun memang analisa yang disampaikan oleh Pak Selamat Ginting tadi tentang bagaimana Indonesia diuji oleh keberadaan sosok Gibran yang menurutnya secara kualitas itu bermasalah, maka penting kemudian kita diskusikan, penting kita juga analisa secara non teknis. Nah, ini kebetulan saya temukan satu video nih, saya mau ajak kepada kalian semua. Ada salah seorang ahli spiritual ya, Ibu Pamela Cardinale ya, cukup dia memiliki satu konten dalam YouTube yang judulnya Jalan Spiritual. Nah, ini menarik nih. Soal Anda percaya atau tidak,
satu urusan berikut ya. Tapi yang jelas orang-orang seperti Ibu Pamela ini yang punya kemampuan menganalisa secara spiritual terhadap personal seseorang, itu juga penting kita ketahui bersama. Langsung saja guys ya, kita tonton beberapa saat, setelah itu kemudian kita diskusikan. Ini sebenarnya mungkin dari yang ngikutin pendengarnya ada yang paham pace. Kalau mereka punya day master atau pilar harinya juga sama kayak Gibran ini, semua orang-orang yang Kuei Wei namanya ya, Kuei Wei. Maaf ya, ini saya soalnya di bahasa Indonesia ini nggak bisa nih, nggak bisa pakai bahasa Indonesia ini udah diksinya gitu. Itu orang-orang yang cerdas, punya kemampuan spiritual, spiritualnya tinggi. Kalau nggak salah satu episodenya Ngaji Rosso ada yang bilang nanti mungkin Mas Gibran bisa menyerupai bapaknya kalau dia membuat dirinya bertumbuh dari sisi spiritual. Itu ada kemungkinan gitu ya. Dan itu benar punya potensi kalau memang mengarahnya spiritualnya dipertajam. Jadi perkembangan dirinya sama beliau diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian dia mandiri. Sebenarnya bisa kita bilang down to earth karena tadi elemennya aja tanah kan ya. Nah, hanya memang orang-orang yang jenis ini, saya nggak bilang Gibran hanya Gibran ya, orang-orang jenis ini itu ada dualitas gini, dia butuh stabilitas, tapi dia ambisius dari kerjaan, dia ada rentan terhadap masalah emosi dan ketenangan batin, jadi ada keinginan mencari jati diri gitu ya, ada keinginan mencari jati diri, tapi dia ada kegalauan juga. Jadi penting banget untuk dia benar-benar menganggap serius urusan spiritual. Karena kalau enggak jadi manusia galau. Gitu. Jadi tapi untuk urusan sebenarnya cerdas ya, untuk urusan belajar dan lain sebagainya itu sebenarnya bagus. Perlu banget belajar untuk sabar. Terutama nanti kalau kita kupas masuk ke benar-benar natal chartnya Gibran ya. Nah, nggak boleh terburu-buru. Apalagi kalau udah di posisi penting, mungkin harus membuat banyak keputusan serius banget yang dampaknya signifikan gitu ya. Nanti aku kirim videonya ke mbahnya Gibran deh, biar dikasih tahu Mas Gibran gitu ya. Nggak boleh terburu-buru, fokus ke spiritual, pengembangan diri gitu ya. Jadi soalnya Indonesia mau nggak mau nih bisa jadi ada di tangan beliau kan ya gitu ya. Segimanapun orang mau itu, tapi kita posisi sekarang kita harus nerima siapa yang menang. Oke. Nah, umumnya orang-orang yang Kuei Wei ini itu ada potensi punya masalah kesehatan di usia lanjut. Ini bukan nyumpahin loh ya, jangan dibilang nyumpahin. Dan harus banget mengelola uang. Dia dalam hidupnya tuh punya fortune atau punya kekayaan itu berkahnya luar biasa, apalagi khusus untuk Mas Gibran. Tapi potensi untuk sangat boros dan kecenderungan atau rentan terhadap kalau orang biasa mungkin bilangnya bangkrut ya, kalau orang yang udah kaya sekali apalah gitu ya, itu tetap ada gitu. Jadi harus bisa manajemen uangnya tuh secara baik gitu, keuangannya. Jangan sering-sering makan roti 400.000 gitu ya. Itu siapa? Itu dia ya? Bukan dong. Salah orang. Mulai gosip deh. Oke. Nah, kalau untuk orang biasa, keberuntungan tuh datangnya di usia paruh baya. Nah, tapi nanti kita lihat di sini, kalau saya lihat dari luck cycle-nya Gibran ya, kita lompat sedikit itu dari luck cycle-nya gitu. Saya masukin nggak ya? Itu nanti dia bagusnya justru di sekarang nih. Sekarang dia lagi usia 37, di usia 38 dan seterusnya ke depannya tuh lagi bagus banget. Akan bagus banget ya. Oke. Kalau kita lihat dari karakternya orang-orang tipe ini umumnya ya, nanti baru kita masuk ke analisis Gibran secara fokus, itu sangat baik hati, cerdas, spiritual, mandiri tadi ya, dan pendekatannya rasional, dan kalau dia menyelesaikan masalah dia pakai metodenya pendekatannya praktis. Jadi sebenarnya ya karena cerdas ya, biasanya kan yang praktis ya kan ada kecerdasan juga gitu. Nah, yang perlu menjadi PR itu adalah ada kegelisahan batin karena dia ingin mencari jati diri. Itu harusnya disalurkan. Nah, masalahnya antara karir dengan pencarian jati diri, mungkin Mas Hendra juga udah paham, kadang-kadang kita baru bisa menemukan jati diri kita kalau kita udah mulai sedikit mengurangi atau melepaskan urusan keduniawian atau karir atau urusan mencari kekayaan gitu ya. Nah, untuk bekerja, Mas Gibran mungkin termasuk yang perfeksionis gitu. Dia itu menggunakan intuisi banyak.
Jadi nanti kalau misalkan tim kerjanya mungkin akan siap-siap, bisa-bisa ada beberapa hal yang belum tentu bisa dijelaskan secara rasional, secara konvensional, karena penggunaan logika Mas Gibran itu banyak menggunakan hal-hal yang di luar konvensional. Karena strongnya di namanya indirect resource ya. Indirect resource itu berarti sumber dayanya itu dari yang tidak langsung istilahnya ya. Tapi kalau kita terjemahkan jadi aneh. Tapi diksinya adalah indirect resource. Sementara ada orang-orang yang direct resource, dia tuh pakai by the book, ngikutin buku sekolahan, teoretis gitu ya. Nah yang indirect resource ini dia bisa pakai intuisi, dia bisa pakai nyali. Nah Mas Gibran akan cenderung ke sana, cenderung ke yang indirect resource itu ya, gitu. Kesadaran spiritualnya juga sebenarnya kalau diasah bagus, punya potensi banget. Tapi kalau dulu kan jualan gitu ya, pengusaha gitu ya, kuliner gitu ya, terus sekarang geser ke ranah politik, itu sudah sesuai belum sih kira-kira sama kalau dibaca melalui pacu itu? Oke, ini saya mau lompat berarti ke opsi karir ya. Sebenarnya Mas Gibran ini karena dia baik hati dan juga dermawan ya sebenarnya ya, itu cocok untuk di bidang penjualan. Penjualan itu bisa dianya yang punya bisnis yang berdagang, bisa dianya bekerja, kalau untuk orang lain ya, bisa dianya yang bekerja sama orang untuk kayak di bagian sales atau pokoknya di bagian penjualan, atau yang bertemu dengan orang. Tapi untuk posisi yang misalkan sekarang kan wakil presiden nih, sebenarnya kan semua orang itu pada dasarnya berjualan ya. Berjualan, minimal dia berjualan adalah menjual image dirinya gitu kan. Brandnya, betul. Bisa juga dia menggunakan, atau memang Pak Prabowo bisa memberikan kewenangan untuk membantu menjualkan image Indonesia kalau atau bertemu dengan pihak-pihak gitu ya. Tapi dengan catatan ya perlu pematangan diri sih memang, karena di sini dikatakan kombinasi antara, jadi ada seven killing yang sangat strong, yang sangat kuat, itu bisa ada galak, ada atau agak ganas-ganasnya gitu, tapi spiritualnya tajam. Antara cerdas, praktis, tapi batin gelisah. Jadi makanya agak antara dualitas itu, kalau tidak bisa memanage dengan baik, bisa jadi galau sendiri atau akhirnya tidak perform ya, tidak perform tuh dalam pencapaian kurang terarah gitu. Tapi kalau mau dipupuk sebenarnya udah ada modalnya. Jadi modal untuk menggantikan Pak Prabowo itu sangat besar sebenarnya ya. Iya, mungkin tidak dalam keadaan apa adanya sekarang ya. Tapi kalau misalkan bisa dipupuk, dan di sini memang karena indirect resource juga peran orang tua ya. Iya benar. Itu orang tua ya kalau di sini memang terbaca begitu ya, memberikan jalan tuh luar biasa, membantu, mensupport pencapaian kesuksesannya itu juga dikarenakan dukungan orang tua yang luar biasa. Itu memang orang-orang yang strong atau kuat di resource-nya tuh begitu. Wajar dong, namanya juga anak kandung gitu kan ya. Iya. Iya, tapi nggak semua orang ada yang resource-nya nggak ada. Nah, sebenarnya karakternya mandiri. Mandiri si Gibran ya. Harusnya sih mandiri ya, tapi resource-nya ada gitu. Jadi ya kombinasi antara mandiri sama resource-nya ada gitu. Nah, apa lagi ya? Gini, kadang-kadang dia akan menjadi terlalu outspoken, dalam arti bisa jadi kurang santun. Nah ini harus dilatih juga ya, karena kuat atau strong di indirect resource, plus yang keduanya adalah seven killing dia ya, yang elemen gini, namanya nih ten God ya. Ini istilahnya diksinya itu ada 10, bukan 10 Tuhan ya, pokoknya istilahnya ten God. Paling kuat itu adalah untuk Mas Gibran namanya indirect resource. Itu memberikan sifat yang tadi intuitif dan lain sebagainya, termasuk senang menjadi devil advocate. Devil advocate tuh gini, pokoknya pengennya berlawanan aja opininya. Kadang-kadang dalam diskusi gitu orang ini senang untuk kasih yang bertolak belakang dulu. Nah ditambah ada seven killingnya. Seven killing itu benernya bagus banget untuk pemimpin. Dia bisa berani, dia bisa membuat keputusan dengan tegas, dia punya strategic thinking, kemampuan berpikir strategiknya yang bagus. Tapi ada sangarnya.
kalau sabarnya nggak dilatih, galaknya nggak redam tekan, egonya ya. Artinya dari sisi spiritualnya itu penting banget untuk diasah. Nah, dua elemen ini sebenarnya sesuatu yang negatif, tapi tidak harus berakhir menjadi tampilannya negatif gitu. Tapi sekarang ini di hasil setelah pilkada di berbagai daerah itu kan terkadang sudah dilantik gitu ya. 3 bulan, 4 bulan gitu sudah hilang chemistry gitu antara wakil bupati dengan bupati sampai selesai itu sebenarnya sudah nggak sejalan dan itu di mana-mana gitu, banyak terjadi. Nah, ada nggak sih potensi itu antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo kira-kira gitu? Sebenarnya kalau menjawab pertanyaan kayak gini, saya tuh mesti bukanya dari Cimendunja ya. Tapi kalau kita katakan, kita lihat dari karakter masing-masing, kita udah pernah ngupas mengenai Pak Prabowo ya. Jadi keduanya ini memiliki strong seven killing tadi ya. Artinya kalau keduanya ini bisa menyalurkan keberanian yang dihasilkan dari karakter seven killingnya itu dalam bentuk positif, itu bagus banget. Kita akan punya dua pemimpin yang pasangan, misalkan presiden dengan wapresnya itu orang-orang yang punya nyali. Artinya mungkin di dunia internasional kita bisa dipandang lah gitu ya. Tapi ketika mereka mendahulukan ego dan sifat ganas kata lainnya yang lebih manis itu mungkin antar mereka sendiri kadang-kadang bisa jadi konflik. Jadi yang diperlukan pastinya kalau Pak Prabowo sih sekarang saya lihat udah mulai memasuki juga lebih pendewasaan atau lebih kalem. Lebih kalem gitu ya. Nah, Gibran sebenarnya belum memasuki periode kalem, tapi dia ada saya buka ada periode kalem nanti dia di kalau nggak salah sekitar 10 tahunan ke depan lagi gitu ya. Itu dia udah mulai bisa agak kalem. Nah, kalau dia bisa jaga kalemnya, santunnya, tenang. Benernya kalau masing-masing pada sering hening sih ya. Kalau masing-masing sering hening itu kita ketemu sesama seven killing nggak harus jadi masalah gitu. Dan mungkin pos-posnya aja yang dipisah gitu ya. Tapi kalau dari Pak Prabowo-nya kan pasti udah lebih dewasa, lebih ngemong ya ke Mas Gibran gitu. Ini memang beberapa pengusaha besar itu sekarang mulai membangun Gibran Center sih sebagai investasi mereka 10 tahun, 20 tahun yang akan datang gitu ya, untuk menyiapkan itu semua di berbagai macam daerah gitu. Udah mulai dibentuk sekarang. Ini terkesan sekali hostnya kepingin membuka secara spiritual. Apakah konflik antara Prabowo dan juga Gibran akan berujung pada pertarungan Pilpres 2029? Hanya memang ahli spiritualnya tidak terjebak pada isu politik. Potensi kalau prospek kedepannya sih selama yang bersangkutan ada keinginan self growth ya, mengembangkan dirinya dan terutama karena panggilan ke arah spiritual dan metafisiknya kenceng, kalau itu dilakoni juga itu bisa bagus sih. Jadi mesti kurangi keduniawian dan ya memang ini Mas Gibran nih udah bawaannya ya dalam kehidupannya tuh tekanan. Oke guys, kalau kalian mau lanjut langsung saja ke jalan spiritual kanal ya YouTube Sosok Wapres Gibran Raka Buming Raka dari kacamata spiritual. Biasa dalam pandangan ahli supranatural selalu begitu, membaca sosok orang di sisi kelemahan dan kekurangan serta kelebihan dan juga kehebatan. Nah, Mas Gibran tadi digambarkan adalah sebagai orang yang sebenarnya punya kecerdasan ya, punya jiwa kepemimpinan yang baik dan juga ada nilai-nilai spiritualitas yang dia bangun. Bahwa kemudian secara personal dia ada kelemahan, ada ego atau apa yang tadi disampaikan bahwa dia berpotensi juga seven killing apa istilahnya tadi itu. Adalah pribadi yang ambisius, ya itu adalah bagian dari personal yang kemudian mengkonstruksi Mas Gibran. Nah, intinya guys, kalau kita mau membaca pribadi pemimpin kita dari sisi karakteristik dan juga dari sisi personality, itu memang tentu kita akan menghadapi ada
bacaan-bacaan dari karakter-karakter pemimpin kita yang positif dan juga ada aura negatif. Itu pasti. Nah, demikian juga dengan sosok Mas Gibran. Nah, sedikit banyaknya intinya yang disampaikan oleh Ibu Pamela tadi sebenarnya memberikan penggambaran bahwa Gibran ini adalah orang yang luar biasa gitu dengan kecerdasannya. Tapi saya mau melihat bahwa pandangan spiritualitas tadi bagian dari bentuk untuk kemudian bantahan kepada para politisi, para praktisi, para orang yang gagal move on, yang tidak mau menerima keberadaan Gibran sebagai wakil presiden kita. Itu juga penting menurut saya. Kan tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang kalau dibaca secara personal semuanya positif terus kan gitu. Ya mungkin Nabi doang yang dibaca secara positif terus gitu. Dan itu pun bagi pengikutnya. Nah, bagi orang yang tidak beriman kepada Nabi kan pasti juga akan membaca hal-hal negatif. Oke guys, mari kita bersama-sama untuk mengingatkan teman-teman, ayo kita baca sosok Gibran ini sebagai anak muda yang berpotensi menjadi pemimpin bangsa, yang kita harus dorong agar ke depan dia benar-benar menjadi pribadi yang praktis. Nah, itu yang hebat tadi yang disampaikan oleh Ibu Pamela. Praktis untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Kita nggak butuh orang hafal madilog, ngapain? Kita nggak butuh orang yang baca buku ala para profesor yang ujung-ujungnya nggak guna juga gitu. Nah, sebelum saya mau tutup, saya mau memberikan gambaran kisah kepada teman-teman. Ada salah seorang anak muda, dia orangnya cekatan, dia bekerja, dia hebat, dia punya penghasilan ya. Nah, kebetulan hanya memang kecerdasannya tidak maksimal. Kecerdasannya ini bicara ini bukan untuk mencontohkan sosok Gibran, tidak, ini di luar Mas Gibran, tapi coba kita belajar dari cerita ini. Ini sekaligus kritik kepada kita yang katanya profesor, praktisi dan ahli itu. Suatu ketika anak muda itu dia membawa satu beras gandum. Dan beras gandum ini sangat berat gitu, kurang lebih di 50 kiloan. Dia membawa menggunakan ada seekor kuda yang kecil gitu ya, kuda yang tidak terlalu besar, kecil sekali kudanya. Atau mungkin bukan kuda, kayaknya kedelai ya, bukan keledai ya, keledai yang kuda yang tidak terlalu tinggi kan, keledai itu. Nah, kemudian dia taruhlah 50 kilogram, 50 kilo gandum. Ketika kemudian dia dalam sebuah perjalanan, dia merasa kasihan sama hewan yang dia taruhkan gandum itu. Akhirnya dia cari ide, dia ambil satu karung gandum yang serupa ya. Sebab ketika dia taruh gandum di atasnya keledai itu selalu jatuh. Mungkin karena nggak seimbang dan berat gitu. Nah, supaya terjadi keseimbangan, dia berpikir secara keras. Bagaimana dia jadikan satu gandum lagi. Nah, karena nggak ada beras gandum, ada beras kosong, karungnya ya. Karungnya kemudian dia isi pasir, karena kebetulan perjalanannya di padang pasir. Dia isi pasir yang 50 kilo juga. Nah, dia taruh di atas sebelah kanan pasir 50 kilo, di sebelah kiri gandum 50 kilo. Jadi seimbang. Sehingga itu gandumnya nggak jatuh-jatuh lagi. Karena waktu yang gandum yang 50 kilo itu selalu jatuh. Tapi yang kali ini memang sudah tidak jatuh-jatuh lagi. Dia menganggap bahwa ini adalah solusi terbaik yang pernah dia lakukan. Dia menganggap dengan mengambil karung kosong, mengisi pasir, terjadi keseimbangan. Dia sudah anggap ini ahli matematika yang hebat, ahli fisika yang hebat. Bertemu lagi dengan salah seorang penyair, salah seorang cendekiawan, salah seorang pemikir ya. Kemudian sang pemikir dan kita anggap profesor atau ahli politik atau ahli atau akademisi lah. Dia bertanya kepada sang pemuda, apa isi gandum, apa isi karung itu? Keledai atau hewan yang mengangkatnya terlihat sangat tidak kuat gitu. Dia bilang, sejujurnya ini adalah pasir dan ini adalah gandum. Dia bertanya, kenapa kamu mengambil pasir? Bukankah pasir itu begitu banyak? Ini kita sedang berada di padang pasir. Jadi pemuda itu menjawab, ya, saya mengambil pasir ini untuk menjadi penyeimbang. Karena gandum yang sebelah, pasir yang tadi sebelumnya saya taruh gandum di atas, tanpa ada pasir itu tidak seimbang, sering jatuh. Sehingga itu saya ambil solusi, saya taruhlah
pakai tali. Akhirnya saya buat gandum di sebelah kiri, pasir di sebelah kanan supaya seimbang dan bisa berjalan dengan baik. Sang profesor atau sang akademisi ini atau sang cendekiawan ini langsung mengungkapkan, kenapa engkau tidak bagi saja gandummu dengan karung yang kosong? Jadi kalau dia 50 kilo, bagi 2 aja dengan karung kosong tadi, 25 kilo di kiri, 25 kilo di sebelah kanan. Itu lebih mempermudah, lebih meringankan, dan tidak membuat keledai ini kesusahan. Anak muda itu langsung berpikir, iya juga ya, cerdas juga bapak ini. Hebat sekali kau bapak, bijak sekali cara berpikirmu. Kau punya kemampuan akademik yang baik. Nah, ketika dalam perjalanan pembahasan diskusi mereka berdua, sang pemikir tadi kemudian dipertanyakan oleh sang anak muda. Wahai bapak penyair yang hebat, saya mau tanya, Anda yang hebat berpikir ini, saya lihat Anda berpakaian kok tidak berpakaian rapi. Kebetulan dia memang terlihat lusuh ya, pakaian yang tidak bersih, terlihat kotor, terlihat seperti orang-orang yang memang hidupnya di jalanan gitu, kurus krempeng gitu kan. Jadi betul-betul dia tidak terawat, seperti kekurangan gizi gitu. Padahal menurut sang pemuda, bapak ini orang hebat, pemikir gitu. Nah, ketika ditanya seperti itu oleh sang pemuda, nah orang ini menjawab, saya ini orang yang tidak punya pekerjaan apa-apa. Saya ini orang yang susah. Saya sudah tidak punya keluarga. Saya sendiri situasinya sekarang tidak lagi memiliki kemampuan untuk makan. Di saat pun saya hari ini bisa makan, dapat duit, di saat itu juga saya berpikir, apakah sebentar malam saya akan makan lagi? Apakah saya akan bisa dapatkan rezeki lagi? Saya bingung untuk menjalani hidup ini. Guys, singkat cerita, anak muda itu langsung menjawab, Bapak, saya kira Anda yang hebat ini, Anda yang cara berpikirnya bijak tadi, Anda yang saya lihat terkesan menggurui kepada saya adalah orang yang kaya raya, orang yang sejahtera, orang yang hidupnya mampu menyelesaikan masalah, orang yang punya pemikiran cemerlang bisa menyelesaikan masalah. Lebih baik saya yang mungkin secara akademik itu tidak maksimal dalam standar Anda, mungkin secara kebijakan saya tidak sehebat Anda, tapi setidaknya hidup saya tidak miskin, hidup saya tidak pengangguran, saya punya kemampuan bekerja dengan baik, saya punya akal untuk kemudian memanfaatkan keledai ini sebagai alat transportasi. Memang saya tidak sepraktis cara Anda berpikir, tapi setidaknya saya punya solusi untuk menjalankan kehidupan saya, ketimbang Anda yang katanya pemikir, ketimbang Anda yang katanya orang cerdas, tapi Anda sendiri mau makan pun susah. Lebih baik saya menghindar dari orang-orang seperti Anda. Lebih baik saya mengelola pemikiran. Lebih baik saya mendapatkan kesempatan untuk punya karir yang baik, punya cara yang baik untuk menyelamatkan diri saya, keluarga saya, dan bahkan menjadi manfaat bagi banyak orang, ketimbang hanya seperti Anda. Saya sudah beri Anda makan. Memang kebetulan dia kasih makan karena sang pemuda itu terlihat kasihan sama bapak itu. Sudah bapak, saya kira apakah semua orang cerdas itu punya kemampuan menyelesaikan masalah? Bisa menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Dan kebanyakan Anda sebagai pemikir, Anda sebagai orang-orang bijak lebih cenderung menilai orang lain dan memberikan solusi terhadap masalah orang lain, sementara diri Anda sendiri tidak mampu Anda selesaikan masalahnya. Guys, silahkan Anda ambil hikmah dari diskusi dan pembahasan tadi. Kalau ada yang kurang berkenan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Saya Bang Bill, Offside.